Ya, kita memasuki salah satu minggu yang cukup penting karena inilah minggu penentuan terkait dengan efek dari akhir tahun yang kita tunggu-tunggu, window dressing, yang juga berkaitan dengan dampak berikutnya di tahun 2026. Dan itu adalah terkait dengan keputusan suku bunga, termasuk juga dot plot dan juga pernyataan Powell. Tapi kira-kira dampaknya seperti apa dan apakah ini akan memungkinkan untuk terjadinya pergerakan yang sangat besar? Ini adalah alasannya. Oke, faktor penggerak market. Yang pertama kita lihat dari efek yang terjadi di hari Jumat. Setelah terjadi kenaikan untuk emas sempat naik dengan sangat cepat tapi juga turun dengan sangat cepat dan berbalik dengan ditutup di bawah 4.200. Ternyata salah satu pemicunya mungkin bukan dari hanya semata data PCI, tapi juga ada beberapa faktor lain termasuk geopolitik yang mungkin juga dipertimbangkan. Oke, kalau kita lihat dari data PCI ataupun bahkan personal income, sebetulnya ini kabarnya relatif mix ya, beragam di mana personal income-nya naik tapi core PCI-nya relatif lunak. Yang kita tahu bahwa kalau misalkan PCI relatif melunak, berarti itu tanda-tanda dukungan untuk Fed tetap dalam fase penurunan suku bunga. Tapi di sisi lain ada personal income yang mulai kenaikan sehingga yang diartikan adalah tingkat konsumsinya masih tetap kuat. Jadi Fed tidak punya alasan yang cukup kuat juga untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, ini yang akan menjadikan penentuan juga di saat FOMC meeting nanti. Nah, di sisi kedua kita melihat ada dari geopolitik. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari emas yang mengalami penurunan, itu murni karena market sedang mengantisipasi kemungkinan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Tapi di sisi lain ada hal yang belum jelas di situ, yaitu terkait dengan kapan waktunya dan apa kesepakatan-kesepakatan di antara kedua negara. Malah kecenderungannya justru Uni Eropa mempersulit akses untuk Rusia sehingga akhirnya kita bisa bilang ini adalah faktor yang mungkin masih akan gelayuti ataupun membayangi, yaitu ketidakpastian dari sisi geopolitik. Yang ketiga, datang dari data GDP tadi pagi, yaitu untuk Jepang. Hasilnya ternyata, kalau kita perhatikan USD Japanese Yen, ini angkanya relatif mengalami pelemahan. Dan kalau misalkan lihat dengan kaitannya yang terjadi tadi pagi, ini kaitannya dengan data GDP Jepang yang melemah, yang harusnya itu akan mendorong ekspektasi kepada kebijakan fiskal longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain juga ada kecenderungannya. Kita melihat dari 1 atau 2 hari terakhir, USD Japanese Yen bergerak turun. Hal itu dikarenakan market sedang mengantisipasi juga kemungkinan bahwa BOJ masih bisa melakukan kenaikan suku bunga di bulan Desember ini. Nah, yang terakhir tentunya terkait dengan semua pola perilaku ataupun sikap dari para pelaku pasar yang kecenderungannya masih tetap enggan untuk berspekulasi terlalu jauh karena saat ini bisa dikatakan masih blur, masih abu-abu terkait dengan keputusan apa yang akan diambil oleh Fed termasuk kebijakan untuk ke depan dan juga terkait dengan pandangan dari sang ketua Jerome Powell. Jadi 4 faktor ini yang kemungkinan masih tetap menggelayuti dan kita melihat fluktuasi ataupun gejolak yang terjadi di pasar sampai saat ini. Oke, personal income naik berarti pertanda bahwa konsumsi masih bisa meningkat. Dan itu berarti anggapan saya adalah ini berarti menandakan Santa konsoli harusnya bisa terjadi. Dan itu yang terjadi waktu kemarin kita lihat Thanksgiving berkaitan dengan Black Friday, kemudian Cyber Monday juga positif. Daya beli masih tetap kuat, konsumen masih oke. Berarti harusnya kita bisa melihat ataupun menyimpulkan nanti di akhir tahun atau di periode terakhir bulan Desember, yaitu Santa Claus Rally kemungkinan akan positif. Tapi masalahnya adalah inflasi juga ini akan menjadi kepentingan yang sangat khusus untuk Fed. Kira-kira mereka akan bertindak seperti apa? Kalau kita lihat dari data PCI yang terjadi di hari Jumat kemarin itulah PCI bulan September. Ingat PCI bulan Oktober dan juga November belum muncul. Jadi kemungkinan kita masih tetap harus menunggu data-data yang lebih komplit. Sayangnya data komplit itu tidak akan tercapai ataupun tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Karena praktis minggu ini setelah PCI sudah terlewatkan kemarin, kita langsung bergegas ke FOMC meeting. Yang mana data FOMC-nya juga kecenderungannya tidak terlalu komplit. Nah, tapi kita lihat dulu. Terkait dengan PCI yang kemarin terjadi adalah datanya. Kalau kita perhatikan PCI utama jelas terjadi kenaikan dari 2,7 menjadi 2,8% dan itu tercatat sebagai yang tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan inflasi inti atau core PCI, di mana data ini adalah inflasi yang cenderung menjadi pilihan Fed, justru angkanya melunak dari 2,9 menjadi 2,8%. Kalau Anda ingat dengan apa yang kemarin kita bahas di hari Jumat terkait dengan live streaming, saya mengatakan bahwa kalau selisihnya hanya 0,1% atau bahkan sesuai ekspektasi, berarti kemungkinannya kita tidak melihat itu sebagai gangguan ataupun bahkan
tekanan yang sangat serius untuk emas. Walaupun kita lihat memang pergerakannya pun saat data kita melihat emas sangat-sangat energik dengan mengalami kenaikan sampai 4259. Cuman memang setelah itu beberapa waktu, mungkin di malam hari, kita melihat ada dampak yang menekan kembali. Nah, saya rasa penekanan kepada emas itu bukan karena data PCI-nya, karena kalau saya lihat dari data PCI secara umum, ini menandakan tadi kasus yang pertama, selisihnya hanya 0,1%. Jadi dari 2,7 menjadi 2,8%, bagi saya itu adalah hal yang biasa, lalu kemudian tidak terlalu panas. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari core PCI-nya justru mulai penurunan dari 2,9 menjadi 2,8%, which is good. Artinya juga kita tidak melihat itu sebagai alasan supaya panik ataupun ya dikarenakan masalah inflasi. Nah, tapi mungkin satu-satunya sorotan adalah terkait dengan personal income yang mengalami kenaikan. Nah, otomatis yang di sini akan menjadikan tanda tanya besar. Apakah faktor tenaga kerja itu betul-betul terlihat? Karena saat ini personal income naik berarti asumsinya adalah masih ada daya beli sehingga tidak terganggu dari pasar tenaga kerja yang dianggap lemah. Nah, tapi apapun itu, total spending naik 65,1 miliar US dollar. Ini ternyata didorong terutama oleh peningkatan sebesar 64 miliar US dollar di sektor jasa dan 2,1 miliar US dollar itu di sektor barang. Nah, praktis kalau secara keseluruhan relatif mix ya. Data ini mix dan akhirnya kita menyimpulkan at least ada satu poin yang cukup bagus di sini adalah inflasi tidak sepanas yang dikhawatirkan. Jadi, solusinya adalah kemungkinan Fed masih tetap bisa mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Mungkin ini adalah bulan September, tapi data-data berikutnya mungkin baru kita dapatkan setelah FOMC meeting. Oke, terkait dengan kedua, alasan yang kedua adalah terkait dengan geopolitik Rusia-Ukraina. Kelihatannya ini juga saya sempat bahas di hari Jumat, dan memang market kecenderungannya 50-50 ya, antara mereka panik dengan kemungkinan tidak terjadinya perdamaian, tapi di sisi lain 50%-nya adalah kemungkinan mereka optimis juga. Bisa jadi ini akan terjadi kesepakatan damai. Tapi coba kita lihat dulu. Rusia, Ukraina. Ukraina kembali serang fasilitas minyak dari Rusia, sementara Uni Eropa sekarang sedang berpikir untuk bagaimana caranya menghalangi atau menghalau ekspor minyak Rusia. Karena jelas alasan utama mereka harus mengubah strategi adalah karena sebelumnya pembatasan harga minyak Rusia itu ternyata tidak works, tidak berhasil, tidak berguna, dan juga tidak berhasil untuk mencegah Rusia mengekspor minyaknya. Alhasil di sini ada pembicaraan antara G7 dengan Uni Eropa bagaimana caranya untuk mengganti program tersebut bukan lagi terkait dengan pembatasan harga minyak, melainkan dengan cara melarang atau melakukan pelarangan penuh atas akses maritim dari Rusia atau bagi Rusia. Dan ini diyakini bisa at least mencegah Rusia untuk melakukan ekspor. Apakah seperti itu? Ya mungkin saja, tapi kalau misalkan lihat dari para pengamat menilai ini adalah salah satu alasan juga yang mungkin bisa saja fail. Artinya semakin banyak orang yang mungkin tetap berupaya untuk membeli produk energi ataupun minyak dari Rusia. Dan apapun yang dilakukan oleh Uni Eropa ataupun kelompok barat kelihatannya tidak akan berhasil. Tapi masalahnya adalah dengan program-program seperti ini dihadirkan pembicaraan apapun terkait dengan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Dalam hal ini adalah kemungkinan yang sedang dibahas antara Rusia dan Amerika bisa saja terjadi kegagalan. Dan kalau itu yang terjadi berarti kembali pemanas. Tapi yes, untuk sementara waktu kita asumsikan bahwa mungkin saja Amerika bisa berhasil untuk melobi Rusia untuk menahan diri dan akhirnya mengakhiri peperangan ini. So 50-50 antara dia berdamai atau tidak, tapi bagi saya jelas di sini adalah ketidakpastian. Saya rasa faktor ini pula yang kalau misalnya kita simpulkan dari harga minyak yang mengalami kenaikan di atas $60, kemudian juga ini juga salah satu alasan kenapa emas kembali mengalami rebound. Walaupun dalam konteks saat ini kita tidak melihat kenaikan yang terlalu sporadis karena ya sangat murni market sedang menantikan big news, big event dan itulah FOMC meeting minggu ini. Oke, kita lihat dari sisi lain yaitu terkait dengan dampak dari penguatan yen. Kalau kita perhatikan dari pergerakan 3 hari terakhir terutama minggu lalu itu terlihat bahwa yen bergerak di kisaran 154 sampai 156. Tapi tidak pernah lebih tinggi dan tidak pernah lebih rendah. Dan pagi ini kita melihat 154.80-an. Minggu lalu level terendahnya adalah 154.40-an. So, apakah ini pertanda bahwa kita mungkin akan mendapatkan kesempatan melihat yen kembali melemah kalau seandainya FOMC meeting memberikan indikasi yang sikapnya lebih kepada hawkish. Atau sebaliknya, malah kita akan melihat
Posisi Yan mungkin akan lebih baik lagi dan lebih rendah lagi seandainya posisinya adalah FOMC mengumumkan dengan sikap yang relatif dovish. Nah, ternyata kalau kita lihat dari data ekonomi internal atau domestik Jepang sendiri, ada labor cash earnings bulan Oktober yang mengalami peningkatan 2,6% dibanding sebelumnya 2,2%. That's good, karena itu berarti menjadikan jaminan untuk BOJ bisa mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Tapi di sisi lain, data GDP-nya ternyata relatif lemah dan kuartal ketiga itu direvisi menjadi minus 2,3% year on year. Yang artinya dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat, berarti praktis di sini akan sia-sia upaya BOJ untuk menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena berarti dengan tingkat harga yang relatif lebih tinggi akibat kenaikan suku bunga, tentunya akan berdampak lebih negatif lagi kepada pertumbuhan karena berarti daya beli konsumennya belum terlampau kuat. Agak miris memang, tapi satu sisi ini akan memberikan dua kubu sebagai ataupun mendapatkan dukungan. Yang pertama, kalau dilihat dari GDP, jelas ini mendukung kepada pemerintah untuk menaikkan ataupun ya kita anggap saja stimulus yang relatif lebih masif. Tapi di sisi lain, dampak dari labor cash earnings harusnya ini juga memberikan jaminan kepada BOJ tetap dalam hal menaikkan suku bunga. So kita akan lihat mungkin akan ada perbedaan pandangan di antara pemerintah ataupun bank sentral. Tapi yang jelas, BOJ kemungkinan belum akan bertindak apapun kecuali FOMC minggu ini memberikan kejutan hawkish ataupun bahkan kejutan yang paling dovish. So, bagi saya, kalau misalkan ternyata dovish di sisi Fed, itulah kesempatan untuk Jepang ataupun BOJ melakukan kenaikan suku bunga karena itu berarti bisa menekan USD Japanese Yen. That means yen akan relatif lebih kuat dan mereka tidak perlu khawatir dengan tingkat utang. At least untuk sementara ya. Ini kaitannya dengan kemungkinan stimulus yang akan diemban ataupun dikucurkan oleh Takaichi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita lihat dari Fed yang ternyata bersikap hawkish, maka mau tidak mau itu akan mencegah BOJ minggu depan untuk menaikkan suku bunga. So kira-kira akan seperti apa? Semuanya akan tetap menunggu kepada Federal Reserve Meeting. Oke, so minggu ini puncak acaranya adalah terkait dengan FOMC meeting dan ingat kemarin saya sudah sempat sampaikan kalau sudah 1 minggu atau bahkan beberapa hari menjelang FOMC meeting maka bukan lagi fokusnya kepada suku bunga. Karena suku bunga sampai saat ini CME Fed Watch Tools itu menunjukkan 87% hampir bisa dipastikan akan menurunkan suku bunga 25 basis point. So fokusnya bukan ke sana, fokus saja kepada dot plot dan juga pidato dari Powell. Kali ini, kalau kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi adalah cut rate 25 basis point sudah resmi, itu sudah ya bisa dikategorikan hampir pasti akan dilakukan. Artinya cut rate sudah ada, tapi yang menjadi poin utama adalah sikap yang akan diambil oleh Fed dan juga Powell kawan-kawan itu untuk tahun 2020. So, dot plot dan economic projection termasuk juga pidato ataupun bahkan Q&A dari Powell itu akan menjadi faktor penggerak marketnya. So, asumsi saya, kalau kita anggap bahwa cut rate 25 basis point disertai dengan sikap dovish, itu berarti Fed akan memberikan kisi-kisi ataupun bahkan memberikan lampu hijau untuk cut rate berikutnya. Tapi kalau ternyata itu adalah hawkish cut, yang artinya pemangkasan 25 basis point, tapi sikap hawkish yang akan relatif mendukung, yaitu kaitannya mereka masih tetap worry ataupun khawatir dengan inflasi. Kalau itu yang terjadi, hawkish cut, ya berarti yang kita lihat adalah emas ataupun bahkan saham itu akan relatif turun. Tapi kalau misalkan dovish cut, kita akan melihat kenaikan untuk emas ataupun saham yang akan rally sampai akhir tahun. Salah satu akan probability-nya meningkat pesat. Dan bahkan mungkin saja emas naik mencetak rekor tertinggi baru. So, kira-kira hari Rabu atau Kamis dini hari, mana yang skenario yang mungkin muncul? Apakah hawkish cut atau dovish cut? Saya juga ingatkan kepada teman-teman, Anda bisa cek juga weekly newsletter yang publish di minggu kemarin untuk melihat skenario ataupun bahkan ulasan yang lebih lengkap terkait dengan FOMC meeting minggu ini. Nah, sebagai penutup dari data ekonomi nanti malam, saya tidak melihat ada data yang signifikan akan mempengaruhi pergerakan, tapi mungkin kita bisa harapkan data nanti malam itu terkait dengan New York Fed 1 Year Consumer Inflation Expectation. Asumsinya adalah kalau misalkan tingkat inflasi atau ekspektasi tingkat inflasi itu lebih rendah, berarti harusnya itu akan memberikan positif bagi saham dan juga positif untuk emas. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ini lebih tinggi, maka probably kita akan melihat dolar yang lebih kuat sehingga akhirnya emas ataupun bahkan saham itu berpotensi terkoreksi turun. Dan lagi-lagi, karena ini semakin dekat dengan FOMC meeting, kemungkinan diharapkan tidak ada pergerakan yang terlalu fantastis sehingga kemungkinan itu akan mencegah dari volatility yang terlalu besar atau range pergerakan yang terlalu besar. Tapi mungkin pergerakan ini salah dan kita akan bahas itu
di live streaming sore ini untuk melihat bagaimana peluang negatif ataupun peluang terburuknya atau mungkin peluang terbaiknya dari masing-masing market, terutama emas dan juga saham terkait dengan FOMC meeting minggu ini.